Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malik Ibrahim. Saya peserta Latsar CPNS KLHK tahun 2002. Saya angkatan 4, kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview apa yang sudah disampaikan oleh pemateri, yaitu Bapak Kenantan Dipuang, tentang analisis isu kontemporer. Isu yang diangkat pada kesempatan kali ini yaitu perdagangan satwa liar yang dilindungi secara ilegal. Perdagangan satwa liar sendiri menjadi isu yang serius yang telah terjadi di Indonesia. Maraknya perdagangan satwa liar didukung dengan banyaknya oknum-oknum yang memelihara satwa liar. Padahal satwa liar sendiri tidak dijadikan sebagai peliharaan karena habitat hewan-hewan tersebut berada di alam terbuka. Perdagangan satwa liar sendiri dilindungi secara ilegal sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 Ayat 2. Di Indonesia, status perlindungan satwa ini merupakan bagian dari penjagaan kelestarian satwa dari kepunahan. Isu ini tentunya menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Seperti berikut ini. Ancamannya yaitu terjadinya ketidakseimbangan ekosistem. Mungkin satwa akan punah dan menyebabkan kerugian negara karena meningkatnya biaya rehabilitasi untuk satwa-satwa tersebut. Gangguan bagi oknum-oknum yang memelihara satwa liar, makin tinggi angka perdagangan dan susah untuk dikendalikan. Hambatan, kesulitan ekonomi seringkali menjadi alasan pelaku untuk melakukan perjualan satwa liar. Tantangan, perlunya sosialisasi untuk UU Perlindungan Satwa Liar. Yang kedua, isu tentang illegal logging. Illegal logging yaitu tindakan penebangan liar. Illegal logging sering terjadi karena masyarakat yang kurang sadar akan ekosistem hutan. Kasus yang pertama yaitu terjadi di Kalimantan Barat. Perusahaan yang melakukan illegal logging yaitu CV PDS dan CV RJI yang mengirimkan olahan kayu ke CV SMA. Direktur Tindak Pidana Baris Krim Polri dan Polda Kalimantan Barat menyita barang-barang bukti berupa kayu olahan sebanyak 100 meter kubik. Yang kedua yaitu di Kalimantan Timur oleh PT IJI. Maka dari itu kita perlu sadar akan kelestarian ekosistem hutan agar hutan tetap lestari. Kasus yang ketiga, isu illegal logging sangat berpotensi menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Ancaman sendiri rusaknya ekosistem hutan. Gangguan, modus pelaku illegal logging yang dulunya secara terang-terangan kini berkembang di mana pelaku menyiasati dengan menggunakan dokumen-dokumen. Perizinan dimanfaatkan oleh pelaku tapi tidak dilaksanakan dengan aturan sebagainya. Hambatan, kurangnya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pelaku illegal logging. Tantangan, perlunya tindak lanjut secara hukum bagi pelaku. Kasus yang ketiga yaitu tambang emas secara ilegal. Kasus tambang liar terjadi di Papua. Adanya dugaan tambang emas ilegal milik Gubernur Papua yaitu Lukas NMB. Koalisi Pemuda Papua meminta untuk memeriksa tambang tersebut karena diduga kuat merupakan tambang ilegal. Menurut keterangan Paul OH, tambang tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan IUP dan izin usaha pertambangan rakyat pada wilayah pertambangan, dilansir dari Kompas TV. Kemudian ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan yaitu ancaman penambangan emas secara ilegal yaitu pencemaran lingkungan yang menyebabkan kerusakan struktur tanah dan tercemarnya air sungai. Yang kedua, gangguan yang menyebabkan kerugian negara karena sumber daya alam yang diambil tanpa adanya pembayaran kas kepada negara. Hambatan, proses pengurusan
dokumen perizinan yang panjang dan memakan waktu sehingga pelaku tambang lebih memilih untuk melakukan penambangan secara ilegal. Tantangan, lokasi pertambangan jauh terisolasi sehingga luput dari pengawasan. Sekian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.